Hindari sekecil apapun pelanggaran. Karena awal daripada laka lantas adalah pelanggaran. Kemudian biasakan, budayakan tertib berlalu lintas. Karena tolak ukur baiknya suatu daerah adalah masyarakat yang tertib. Halo sekali Polda Lampung, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat dan juga karunia kuasa membersamai Anda semua. Hari ini kembali bersama saya Niko Anggayu di podcast Polda Lampung. Halo sekali Polda Lampung, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat dan juga karunia kuasa membersamai Anda semua. Hari ini kembali bersama saya Niko Anggayu di podcast Polda Lampung. Bersama narasumber yang pastinya akan memberikan banyak informasi menarik untuk Anda. Sudah hadir bersama kami di sini. Beliau adalah AKBP Azizal Fikri Kabak, Binops Ditlantas Polda Lampung. Sehat kabar Dan? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, bugar semangat hari ini. Semangat. Walaupun padat merayap. Iya, benar sekali. Selalu semangat. Betul sekali. Sobat yang ada di rumah sekali, kita akan membahas mengenai operasi keselamatan Krakatau 2025. Ini luar biasa, agenda akan berjalan kurang lebih sekitar 2 minggu ya Dan ya? Iya, betul sekali. Dari tanggal berapa kalau boleh tahu Dan? Dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 23. Wah, ini panjang sekali. Dan hari ini kalau boleh tahu dari mana aja aktivitas ini? Ya, hari ini untuk kegiatan kita, karena ini adalah hari ketiga ya, memasuki hari ketiga. Jadi pelaksanaan hari ini sasarannya kita di Terminal Raja Basa dan juga di MBK. Oke, baik, sedang artinya setelah meninjau lalu ingin disampaikan ke masyarakat melalui podcast Polda Lampung ini. Betul, betul sekali. Tapi kalau boleh tahu mungkin masyarakat ataupun sekali penasaran juga nih, apa sih sebenarnya tujuan dilaksanakannya operasi keselamatan Krakatau 2025 ini? Iya, yang pertama tujuan daripada operasi keselamatan ini adalah operasi cipta kondisi yang mana kita untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas kepada masyarakat ya, agar supaya kita meminimalisir pelanggaran laka lantas maupun fatalitas daripada pelanggaran tersebut. Betul sekali ya. Kemudian yang berikutnya kita pengen membangun ya budaya disiplin di masyarakat sehingga menjadi suatu habit ya, kebiasaan berlalu lintas yang baik itu menjadi kebiasaan masyarakat kita. Dan yang selanjutnya supaya terciptanya Kamsaltipcar lantas. Ya, karena dengan banyaknya pelanggaran akhirnya akan mengakibatkan hambatan bagi masyarakat pengguna jalan yang lain. Betul sekali, karena mungkin tadi akibat ulah dari, mohon maaf, kelalaian perorangan, human error menyebabkan fatal gitu ya. Betul. Terjadi kecelakaan beruntun yang mungkin sering terjadi akhir-akhir ini, pemberitaan tuh banyak sekali ya Dan ya? Benar sekali. Betul sekali, dan kita juga cukup penasaran nih Dan, kalau bicara tentang sasaran daripada operasi keselamatan ini, itu boleh tahu nggak sih sasarannya siapa saja? Iya, baik. Untuk sasaran ini cukup banyak ya, khusus di operasi keselamatan ini. Yang pertama, ya, pengguna kendaraan R2 yang menggunakan knalpot brong. Ya, kenapa ini menjadi sasaran? Karena ini sangat mengganggu ya aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap pengendara sendiri. Pengendara ini akhirnya terpacu, dia kebutan karena dia pengen mendengarkan suara daripada knalpotnya. Oh iya, masih banyak itu Dan. Masih banyak. Ini perlu kita tertibkan. Makanya kita selalu tertibkan. Tidak hanya di dalam operasi keselamatan ini, tetapi di kegiatan rutin yang lain pun kita lakukan. Tetapi ini harus betul-betul kita tingkatkan, ya, karena dalam konteks operasi. Ya. Kemudian yang kedua, kendaraan yang tidak standar pabrikan, ya. Ini banyak juga kita temukan. Banyak sekali. Mungkin Mas bisa lihat ya di jalan tol dan lain sebagainya. Truk ya, dia spekteknya itu udah melebihi aturan gitu loh. Betul sekali. Kadang-kadang panjang sasisnya, kemudian muatannya yang overweight. Iya, overweight, odol. Istilahnya odol. Betul. Overload, overdimensi. Nah, ini juga kita tertibkan. Betul ya. Selanjutnya yang ketiga, kendaraan pribadi yang menggunakan sirine, rotator, atau strobo yang bukan peruntukannya. Nah, ini diatur dalam
undang-undang lalu lintas, tidak boleh. Masih banyak yang nakal. Masih banyak yang nakal yang pengen dia menggunakan jalan secara prioritas. Sedangkan kita, ya aparat kepolisian pun tertib berlalu lintas. Betul sekali. Ya, ini juga kita jadikan sasaran di dalam operasi. Kemudian penggunaan TNKB ya, tanda nomor kendaraan bermotor, ya, yang tidak standar, yang tidak dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas. Ya, yang banyak buat mungkin di kaki lima. Betul sekali. Ya, kita tidak artinya memungkiri ya itu kaki lima buat dan lain sebagainya, tapi tidak boleh digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang berjalan di jalan raya. Pelat timbul. Betul. Nah, itu karena semuanya kan harus tertib. Harus tertib. Betul. Kemudian yang kelima, ini tidak menggunakan helm. Ya. Kemudian menggunakan helm tapi tidak standar nasional. Tidak SNI. Tidak SNI. Karena apa? Ini kita tertibkan fungsi helm itu adalah untuk melindungi kepala. Sedangkan yang tidak SNI pada saat dia jatuh terbentur dia pecah. Dan fungsinya tidak ada manfaatnya. Ya ini pun kita tertibkan termasuk kendaraan yang bonceng 3 ya khusus. Itu banyak sekali ya mungkin oknum-oknum, apalagi biasanya kalau kita lihat di lapangan tuh anak-anak sekolah tuh ya. Betul. Waduh, pulang sekolah boti sekalian gitu. Banyak banget dari jalanan ya. Benar sekali. Kadang-kala kan orang tua ngantar anaknya ke sekolah memaksakan. Betul. Ya, mungkin efisiensi lah dan lain sebagainya. Tetapi intinya tidak boleh. Kami himbau jangan lakukan hal seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang keenam, kendaraan pribadi yang digunakan menjadi kendaraan travel gelap. Aturannya kan jelas, kendaraan travel ya, mereka artinya plat kuning ya, artinya memang sudah ditentukan bahwa ini adalah kendaraan travel. Ya, ada PO-nya ya, dan lain sebagainya. Sebentar, itu berarti memang tidak diperbolehkan ya? Tidak diperbolehkan. Karena mungkin mohon maaf, banyak sekali oknum di lapangan yang kita temukan, maaf sekali tanpa maksud ibu siapapun, itu aji mumpung ya. Betul. Daripada muatan kosong, ayo angkut segala macam. Betul. Resiko keselamatan dan juga jaminan yang itu kita pikirkan ya. Betul. Dan itu ternyata bisa ditilang. Bisa ditilang. Ada undang-undang ini masyarakat. Aturannya udah jelas. Ada terkait masalah travel gelap. Ya, bukan peruntukannya, kendaraan yang bukan peruntukannya. Artinya kendaraan pribadi ya dikomersilkan. Nah, itu banyak pasti. Banyak. Aduh, ini harus menjadi banyak sekali notis untuk sekali yang ada di rumah pastinya ya. Tapi ini juga sedikit saya penasaran juga nih, dan kalau untuk operasi keselamatan Krakatau di lain peraturan-peraturan ataupun pelanggaran yang mungkin tadi sudah disebutkan oleh komandan dan lainnya masih banyak lagi pastinya. Mengedepankan apa sih? Langsung tilang atau ada edukasi untuk masyarakat? Betul sekali. Jadi untuk operasi keselamatan ini kita lebih mengedepankan fungsi preemptif dan preventif. Artinya preemptifnya itu 40%, preventifnya 40%, dan penegakan hukum itu hanya 20%. Artinya kita lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat, menghimbau. Kecuali pelanggaran-pelanggaran itu adalah yang potensi kecelakaan ya, penyebab-penyebab kecelakaan, kita akan lakukan penegakan hukum. Kemudian di dalam kegiatan operasi keselamatan ini kita tidak melaksanakan razia, tidak ada razia, lebih mengedepankan edukasi. Ya, apalagi yang namanya razia stasioner. Kalau memang itu ya masyarakat lihat ada kegiatan kepolisian pada saat operasi keselamatan ini ada melaksanakan razia secara stasioner, tolong sampaikan ke kami. Karena kami lebih mengedepankan edukasi, ya, lebih mengajak, menghimbau. Ya itu. Ini masyarakat juga perlu paham ya. Tidak semua arti mohon maaf ya, dan ketika terjadi di lapangan banyak sekali mungkin konten-konten di sosial media. Beliau menghindari, padahal niat kami dari Polri itu adalah untuk mengedukasi. Teman-teman malah melawan arus dan menimbulkan mohon maaf terjadi kecelakaan. Atau membahayakan orang lain. Itu banyak ya dari lapangan. Betul. Nah, ini yang cukup bahaya. Dan pernah nggak ketemu nih, misalkan dan bagaimana punishment-nya atau hukumannya? Saya atau mungkin masyarakat deh, rumahnya di dekat jalan raya dengan alasan mau ke minimarket,
Terus atau saya mau ke pasar nggak jauh loh dari rumah saya gitu loh. Tuh mungkin banyak ya, rumah saya di sini Pak, saya nggak jauh gitu. Nah, saya nggak pakai helm makanya Pak. Atau saya mau jemput ibu saya di sini, itu bagaimana, dan jaraknya tidak lebih dari 300 meter deh gitu. Betul. Tapi melewati jalan raya. Betul. Jadi hal-hal seperti ini memang tetap kita himbau ya. Tetapi kita mengajak kepada masyarakat, di saat masyarakat melangkah keluar dari rumah, ya memasuki jalan raya, ya aturan-aturan tentang tertib berlalu lintas itu berlaku. Oke. Berlaku. Jadi wajib, karena kita nggak pernah tahu namanya rumah dekat jalan raya. Katakanlah kita tadinya tujuan mungkin 100-200 meter dari rumah, tiba-tiba ada masyarakat yang melanggar, ya kita kena tabrak, ya terjadi fatalitas karena nggak pakai helm tadi. Fungsi helm adalah kan untuk melindungi, ya bukan hanya itu adalah syarat yang harus dipenuhi, tapi tujuannya adalah untuk melindungi keselamatan daripada pengguna jalan. Oke, jadi teman-teman atau sekalian yang ada di rumah nih ya, jadi jangan ada alasan kayak rumah saya dekat, saya cuma mau ke pasar atau mau ke warung deh gitu. Betul. Tapi ketika itu melewati jalan raya ataupun ketika Anda menggunakan kendaraan bermotor, ingat yang diutamakan keselamatan loh. Kami dari Polri pun hanya tadi menegaskan itu untuk Anda pastinya. Betul bukan sekali. untuk kami. Betul. Seperti itu ya Pak ya kurang lebih. Dan hindari sekecil apapun pelanggaran. Nah, Karena pelanggaran itu awal dari kecelakaan. oke. Ya, bukan hanya pada diri kita, tetapi pengguna jalan yang lain bisa menjadi korban daripada pelanggaran yang kita lakukan. Pelanggaran dan kelalaian yang sebenarnya kita sadar itu Betul. kesalahan kita. Benar. Kapan kejadian, nauzubillah tinggal bela diri ya Pak ya. Benar. Saling menyalahkan. Nah, itu dia. Tapi Pak, sejauh ini ketika bicara tentang operasi keselamatan Krakatau 2025, Iya. ada nggak cerita sedikit apa ya case yang terjadi di lapangan atau mungkin di operasi-operasi sebelumnya yang masih teriak atau yang kerap terjadi tidak menggunakan helm, bonceng 3, ujung-ujungnya nangis seperti anak-anak sekolah atau bagaimana Pak cerita serunya? Ya, untuk sampai saat ini belum ya Ah. di dalam kegiatan operasi kepolisian keselamatan ini ya belum. Tetapi sebelum-sebelumnya kita flashback ya. Iya betul. Ya sering terjadi seperti Sering itu. terjadi ya. Merengek-rengek pada saat ya. Ya biasanya dia ditemukan melanggar. karena apa Pak? Kenapa? Karena apa biasanya? Tidak pakai helm atau melanggar lampu merah atau seperti apa? Kita itu lebih fokus kepada pelanggaran potensi laka ya. Oke. Tidak pakai helm ini kan kasat mata. Betul sekali. Bonceng 3 kasat mata. Melawan arus apalagi, dan ini fatalitas. Sedangkan tujuan operasi keselamatan ini untuk menekan laka lantas dan fatalitas daripada kejadian laka lantas tersebut. Itu dia. Iya. Jadi ini khususnya juga nih, apalagi untuk ciwi-ciwi ya, yang dengan alasan nggak mau pakai helm karena takut rambutnya lepek Nah. biasanya. Habis rebonding. Betul sekali. Atau apa catokan nggak mau pakai helm, ada kan? Ingat lebih mahal keselamatan ya Pak, Betul. daripada catokannya. Tuh, ya. Ini perlu diingat juga pastinya. Pak, mohon izin Pak, kalau bicara tentang operasi keselamatan 2025 yang berlangsung dari tanggal 10 Februari sampai 23 Februari Iya, ya, betul. itu ada di beberapa titik atau artinya memang fokus di Bandar Lampung saja atau dari kabupaten Iya. kota lainnya? Baik. Jadi untuk kegiatan operasi keselamatan ini serentak seluruh Indonesia. Oke. Ya, jadi untuk Provinsi Lampung, ya wilayah hukum Polda Lampung ini tidak hanya terfokus kepada Bandar Lampung, tetapi satuan kewilayahan juga melaksanakan kegiatan yang sama dan petunjuk yang sama dari satuan atas. Oke. Jadi menyeluruh. Menyeluruh ya. Menyeluruh. Tuh, artinya juga dengan adanya operasi keselamatan ini bukan artinya teman-teman tuh menghindari jalur-jalur yang memang tadi ya menjadi zona apa ya aktivitas dari Polri. Teman-teman ingat, tidak semua ditilang loh. Iya. Ada edukasi yang memang dikedepankan untuk keselamatan Anda gitu ya. Iya. Kadang kita menghindari apa ya momen seperti tilang dan lainnya, kita mengancam keselamatan kita atau orang Betul, lain juga. betul, Pak. betul. Itu yang sering terjadi. Betul. Kemudian saya tambahkan juga. Oke, silakan Pak. Yang kegiatan daripada operasi keselamatan ini, yang pertama kami melakukan kegiatan ramcek namanya, Apa itu? pengecekan secara Oke. menyeluruh kepada Baik. kendaraan-kendaraan bus ya. Oh. Yang ini kan tentu saja mobilitasnya tinggi, dan apabila terjadi laka banyak sekali korban. Oke. Oleh karena itu, kita memberikan himbauan kepada pemilik, sopir, kemudian kita dengan stakeholder yang lain
sama-sama mengecek syarat laik jalan. Remnya kita cek, gasnya kita cek, bannya kita cek. Ya, secara umum kita bersama-sama mengecek layak tidaknya kendaraan tersebut. Karena apa? Ini adalah upaya kita, ya, untuk mengingatkan kepada pemilik kendaraan, ya, pada saat nanti arus balik maupun mudik. Ini kan tentu saja kan ini cipta kondisi menjelang Lebaran, operasi keselamatan ini, ya, kita ingatkan jauh-jauh hari. Kemudian juga kita mengingatkan kepada para pengusaha angkutan, ya, khususnya truk-truk. Jadi pada saat H-7, H+7, kendaraan-kendaraan tersebut dilarang beroperasional. Karena akan sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang mudik dan balik nantinya. Oke. Ya. Baik, itu berlaku saat ini saja atau sebelumnya memang berlaku? Sebelumnya. Selalu ya Pak ya? Selalu. Oke. Sebelum-sebelumnya ketentuan ini sebenarnya sudah kita sampaikan. Ya. Mungkin dengan kegiatan podcast Momentum ini, tentu saja ini adalah sarana yang cukup baik juga. Kami menghimbau kepada masyarakat. Menjadi pengingat untuk Anda menjadi semua. pengingat. Mudah-mudahan masyarakat bisa mentaati. Ya. Oke, Pak. Tapi kalau boleh tahu tuh, ada nggak sih memang tadi dikatakan H-7 atau H+7, kita katakan momentum Lebaran, masih ada kendaraan-kendaraan nakal yang beroperasi, padahal udah dilarang? Betul, masih. Ya, saya sampaikan masih ada yang beroperasional. Pada saat kita hentikan, mereka beralasan bahwa kami tadi kerusakan jalan di katakanlah Banten, Nanggung, ya. Berjalanlah mereka menuju ke arah Bandar Lampung. Tetapi kami tidak mau mengambil risiko. Jadi kendaraan tadi kami hentikan, kami himbau untuk beristirahat di rest area atau rumah makan. Yang memang tempatnya kami nyatakan aman. Tetapi mereka tidak boleh beroperasional selama arus mudik maupun arus balik lagi pada sesuai dengan peraturan ya Pak? Sesuai dengan peraturan. Ini SKB ya, 3 menteri. Itu terkait masalah aturan tersebut. Ini harus diingatkan kembali, apalagi kita tidak terasa ya Pak, sudah memasuki momentum Ramadan, termasuk tidak lama lagi Lebaran pastinya. Ini para pengusaha juga harus memikirkan jangan egois dirinya saja loh. Tapi keselamatan orang lain dan juga tadi banyak orang yang pastinya juga harus Anda pikirkan, jangan cuma karena kecerobohan Anda merugikan tadi, termasuk para driver dan juga co-drivernya ya Pak ya. Jadi nggak jadi Lebaran karena di stop, karena mobil ditahan dan lain-lain. Tapi ingat itu demi kepentingan masyarakat. Betul sekali. Pak, tapi singkat cerita Pak, kalau bicara tentang operasi keselamatan di jalanan pasti tidak ada hentinya ya Pak ya. Ada aja selalu kejadian tiap harinya, nauzubillah dan lain-lain ya Pak ya. Nah, ini menjadi momen juga untuk pengingat bagi Anda semua untuk tetap mentaati peraturan dan juga tadi instruksi dari Polri khususnya ya Pak. Saya sedikit boleh bertanya Pak, tentang beberapa titik e-tilang nih, banyak ya kayaknya di Bandar Lampung Pak ya. Betul sekali. Itu boleh nggak sih sedikit masyarakat juga ditegaskan kembali titik-titik e-tilang dan juga resikonya ketika Anda melanggar, ada CCTV Polri yang mengintai, itu benar ya Pak ya? Betul. Seperti apa Pak? Ya, jadi untuk di wilayah Bandar Lampung ada beberapa titik masalah e-tilang ini, ada 12 titik. Kemudian yang di jalan tol juga ada 4 titik masalah e-tilang ini. Ya, artinya kami juga selektif prioritas ya. Kalau semuanya mau kita tindak, ya, kita beri surat tilang, bisa-bisa satu hari bisa 1000-an lebih. Habis ya, PPS juga ya Pak? Ya, tapi kita lebih mengedepankan yang berpotensi laka. Ya, kita selektif, ya kita kumpulir, kita data, bla 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 bla. Tidak kita generalisasi. Kita masih sifatnya mengedukasi masyarakat. Menghimbau supaya untuk tidak melakukan pelanggaran dimanapun ya. Ingat, dimanapun ya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kematian terbesar di Republik ini adalah karena faktor laka lantas, bukan karena perang, bukan karena narkoba, tetapi yang terbesar adalah faktor laka lantas. Dan itu adalah aktivitas yang sering kita lakukan dan setiap hari setiap kita pasti melakukan perjalanan ya Pak ya. Dan ini yang kadang kita remehkan dalam kehidupan kita.
Sesimpel mengecek kendaraan apakah sudah aman untuk ataupun layak untuk kita lakukan aktivitas. Sesimpel apakah kita sudah safety sesuai dengan aturan yang diciptakan, helm apabila bermotor menggunakan helm SNI, kendaraan plat sesuai dengan kebijakan dan lain-lain. Itu harus Anda perhatikan. Jangan sepelekan. Jangan karena sifat Anda yang ceroboh dan juga menyepelekan, tapi resikonya besar. Dan mohon maaf, malah menjadi salah satu faktor yang cukup menyusahkan banyak orang dan kasihan keluarga Anda menunggu di rumah. Betul. Itu ya Pak ya? Benar sekali. Pak, mungkin ada sedikit pesan ataupun harapan yang disampaikan untuk masyarakat khususnya di operasi keselamatan Krakatau 2025 ini. Ya, baik, terima kasih. Ya, kepada masyarakat Lampung khususnya saya menghimbau ya bahwa hindari sekecil apapun pelanggaran. Karena awal daripada laka lantas adalah pelanggaran. Kemudian biasakan, budayakan tertib berlalu lintas. Karena tolak ukur baiknya suatu daerah adalah masyarakat yang tertib. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat umum. Nah, terima kasih banyak Pak Fikri. Banyak sekali edukasi ataupun hal yang saya dapatkan Pak, dan juga untuk sekali yang ada di rumah. Tuh, tertib. Dan benar sekali Pak, saya sepakat sekali dengan kalimat akhir bahwa cerminan sebuah daerah itu termasuk dari masyarakat tertibkah berlalu lintas. Khususnya untuk Anda yang masih merah tapi udah sibuk klakson ya di lampu merah tuh, mohon bersabar ya. Atau kalau mungkin sudah kuning, ya monggo, jangan langsung terabas aja. Resiko ada di tangan Anda sendiri. Apa yang Anda lakukan akan ada pertanggungjawaban juga pastinya, seperti itu. Iya, benar. Pak Fikri, terima kasih banyak dan sudah mampir ke studio podcast Polda Lampung. Semoga next kita bisa bahas ngobrol seru-seru lagi ya. Amin. Benar sekali, pastinya banyak informasi yang akan kita sampaikan selalu. Dan mungkin Pak, saya boleh tahu setelah ini mau lanjut kemana? Iya, kembali ke direktorat. Kembali ke direktorat. Ya, sekaligus saya menganep setiap hari hasil dari pelaksanaan kegiatan operasi keselamatan di wilayah Bandar Lampung dan jajaran. Wah, itu benar sekali ya. Apakah ada Anda salah satunya? Jangan sampai ya. Tertiblah mulai saat ini. Saya Niko Anggayu mengucapkan terima kasih. Pak Fikri, terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah dan pastinya sobat. Jangan lupa pastinya untuk terus saksikan podcast Polda Lampung. Sampai jumpa sekali.